Perkenalkan, nama saya Rijal Pensa Mahendra dari kelas Niruma. Saya akan menerangkan kembali bunkai yang telah diterangkan oleh Yanto Sensei. Minasang, kali ini kita akan mengulang bunkai yang telah diajari Yanto Sensei. Nah, untuk bunkai ini ada tara ya minasang, tara atau dara minasang. Tara ini kita bisa menggunakan kata kerja bentuk lampau tambahkan ra yang artinya kalau, setelah, karena, dan ketika ya minasang. Jadi ini tara ini banyak artinya minasang, tidak hanya kalau, jadi ada kalau, setelah, karena, ketika. Nah, untuk tara ini kita bisa ubah dulu kata kerjanya ke lampau, ke bentuk tak ya minasang. Jadi contohnya ada seperti di sini minasang, masing-masing. Di sini ada contohnya kaki mas ya minasang. Kaki mas kita ubah ke bentuk tak dulu. Kaki mas bentuk tak, kinya kita ganti ke ita ya minasang. Jadi kaitara tambahkan ra. Kaitara artinya kalau telah menulis. Nah, jadi tara ini kita bisa artikan kalau, setelah, atau karena. Nah, untuk grup 2 ini ada contohnya tabemas. Grup 2 ini vokal e ya minasang. Vokal e tambahkan ta. Jadinya tabetara. Nah, untuk grup 3 ada simas. Kita ubah ke tak dulu jadi sita tambahkan ra jadi sitara. Nah, minasang. Dan untuk negatifnya kalau pakai tara contohnya ada tabenai. Kalau kita ubah ke untuk negatifnya kita ubah dulu ke bentuk nai tabenai. Nah, tabenai itu kita minasang, tabenai itu bisa termasuk kata kerja dan juga kata sifat i ya minasang. Untuk tabenai. Nah, kalau kita ubah ke tara jadi kita pakai yang kata sifat i. Jadi tabenainya ini termasuk kata sifat i karena nai ini kata sifat i. Kata sifat i nya hilang. Tambahkan kata karena lampau kata sifat i itu adalah kata. Contohnya jadi tabe kalau bentuk nai ya, tabenai i nya hilang jadi tabenakat tak, tabenakat tak. Kalau ubah ke tara jadi tabenakat tara kalau tidak makan. Nah, kalau di sini kan tabetara kalau makan. Nah, untuk negatifnya seperti itu minasang. Kayak di sini minasang. Untuk negatifnya ini untuk sifat i ya minasang. Negatifnya i nya hilang tambahkan kata. Tambahkan ra katara untuk sifat i. Untuk kata sifatna itu sama seperti kata benda ya minasang. Pakainya datara. Ya minasang, ini kita sudah ada di kata sifat i atau ikeishoshi itu adalah kata sifat i. Nah, untuk kata sifat i kalau ketemu des i nya ada, itu i nya muncul. Nah, kalau kita lampaukan masing-masing. Untuk contohnya dulu ya minasang ya. Untuk contohnya kata sifat i ini ada yasui murah. Yasui murah ya minasang. Yasui des i nya muncul. Kalau bentuk lampau yasui itu kata sifat i nya dihilangkan. Jadi i nya dihilangkan tambahkan kata. Nah, jadi yasu kata telah murah gitu minasang. Karena untuk contohnya ini ada takai. Kalau ketemu des i nya masih muncul jadi takai des. Nah, begitu pun pula untuk yasui des. Nah, ini juga lampaunya takai i nya hilang tambahkan kata. Jadi taka kata telah mahal gitu minasang. Untuk negatifnya si kata sifat i ini i nya dihilangkan tambahkan kunai. Jadi seperti yasui i nya hilang jadi yasu tambahkan kunai. Jadi yasu kunai tidak murah. Jadi yasu i nya hilang tambahkan kunai. Jadi yasu kunai. Seperti contoh di bawah ini ada taka ini berasal dari ini takai, i nya hilang jadi
taka kunai, tambahkan kunai, jadi taka kunai, tidak mahal. Nah, kalau untuk kata sifat negatif i ini lampaunya ini adalah seperti ini ya. Tadi i-nya hilang pertama jadi taka kunai. Nah, untuk kedua i-nya juga dihilangin jadi ada penghilangan kedua, jadi tambahkan kata. Ini kata sifat i juga. Jadi contohnya taka i-nya hilang tambahkan kunai, taka kunai i-nya hilang lagi tambahkan kata. Jadi taka kuna kata, telah tidak mahal gitu minasang. Jadi kalau untuk contoh yasui tadi, yasu kuna kata, telah tidak murah gitu minasang untuk contohnya. Ya. Dan untuk negatif ini, negatif kata sifat i ini artinya tidak ya minasang. Untuk kata sifat ini artinya kalau negatif artinya tidak. Nih, ini yang saya lingkarin itu arti kata sifat negatif i minasang. Artinya tidak. Jadi ini berarti takakuna ini artinya tidak mahal minasang. Nah, untuk kata sifat i kita lanjut ke kata sifat na dan kata benda minasang. Kata sifat na ini sama seperti kata benda minasang. Tuh, na sama dengan kata benda. Untuk positifnya, nah ini kalau ketemu des ini nggak muncul ya minasang. Nah, kapan munculnya? Nah, ini ini bisa muncul kalau kata sifat na bertemu kata benda. Sama seperti halnya partikel no ya minasang. Nah, jadi itu kenapa kata sifat na ini sama dengan kata benda, karena kata benda kalau ketemu des ini tidak perlu partikel. Tapi kalau ketemu kata benda lagi itu menggunakan partikel no, sama seperti kata sifat na. Kata sifat na juga kalau langsung ketemu des nanya ini tidak muncul ya minasang. Tuh, nesnya ini di X jadi tidak muncul. Tapi kalau ketemu kata benda nanya ini muncul ya minasang. Sama seperti partikel no. Nah, untuk kata sifat na ini untuk lampaunya itu desta ya minasang. Jadi kita bisa ambil contoh. Oh iya minasang, untuk contohnya, untuk contoh positifnya dulu ya minasang kata sifat na. Contoh positifnya ini di sini kan ada genki des, sehat. Nah, kita ambil jouju ya minasang ya. Jouju des. Tidak perlu nanya muncul, harusnya kan joujuna. Nah, nanya ini tidak muncul karena bertemu langsung des. Kalau bertemu kata benda nanya muncul. Jadi jouju des, pintar atau pandai. Nah, untuk lampaunya ini genki desta, artinya telah sehat. Nah, untuk jouju juga jouju desta, telah sehat. Nah, gitu minasang. Sama seperti kata benda juga sama seperti kata sifat na minasang. Sama. Jadi kata benda des. Itu minasang kalau positif. Contohnya apa ya minasang? Isha des. Isha des artinya dokter. Nah, kalau untuk ini apa? Untuk desta jadi Isha desta. Begitu minasang. Nah, untuk negatifnya, negatif untuk kata sifat na. Nah, ini negatif ya minasang. Negatif untuk kata sifat na, nanya hilang tambahkan dewa atau ja. Kita bisa pilih salah satu, mau dewa ataupun ja, kita bisa pakai salah satunya. Terus arimaseng. Sama seperti halnya kata benda juga gitu minasang. Jadi kalau sehat, kalau sehat genki dewa arimaseng ataupun genki ja arimaseng gitu minasang, artinya tidak sehat. Kalau pakai kata kalau pakai kata benda isha dewa arimaseng yang artinya itu bukan dokter. Nah, untuk artinya juga minasang kalau negatif kata sifat na dan kata benda. Untuk kata sifat na itu negatifnya itu berartikan tidak minasang. Kalau untuk kata benda itu artinya bukan untuk negatifnya minasang. Contohnya kayak genki dewa arimaseng atau ja arimaseng artinya tidak sehat. Nah, kalau isha
Isha dewa arimaseng, artinya bukan minasang. Nah, kalau bentuk lampaunya kita ada di samping sini. Untuk lampaunya kata sifat na, tetap nanya tidak muncul karena bukan ketemu kata benda. Kita bisa pilih salah satu, mau dewa pun mau ataupun mau ja. Jadi misal kayak genki dewa arimaseng desta untuk kata lampaunya minasang. Nah, sama seperti kata benda juga, Isha dewa arimaseng desta untuk negatif lampaunya. Nah, tetapi minasang, kalau untuk menggunakan bunke tara yang lampaunya ini menggunakan futsu ya minasang. Kalau desta ini kan formal ya minasang, maksudnya sopan. Nah, kalau yang menggunakan bunke tara ini menggunakan da minasang, karena futsu dari desta ini adalah da gitu minasang. Jadi kita bisa ishada itu seperti des, kayak isha des gitu, kita pakainya da ya minasang. Kalau untuk pakai bunke nani tara. Oke minasang, sumimasen. Di sini kita terlewat ada arimaseng. Nah, arimaseng. Nah, di sini ada maseng dan nai. Nah, untuk kalau kita pakai bunke tara ini pakainya yang futsunya ya minasang. Ini contohnya kayak genki ja arimaseng, artinya tidak sehat. Nah, untuk ininya, untuk bunke taranya jadi genki dewa na kata. Nah, kita ubah ke lampau, kita ubah ke negatif sumimasen. Kita ubah genkinya akan negatif. Kalau negatif kan genki dewa arimaseng. Nah, kita tidak pakai yang arimaseng ataupun masengnya, kita pakai yang nai. Nah, ini juga futsu dari maseng dan arimaseng. Jadi maksudnya itu kalau pakai bunke tara kita tidak pakai yang arimaseng ini minasang, kita pakainya yang nai. Nah, ini futsu dari arimaseng gitu minasang, artinya tidak minasang. Karena arimas itu artinya ada, kalau futsunya kalau ubah ke negatif itu artinya nai minasang, bukan aranai. Jadi nai ini artinya tidak minasang. Sumimasen kalau belum jelas. Di sini untuk lampaunya dewa, dewana kata. Untuk lampau kata sifat na ataupun kata benda. Karena apa? Karena arimaseng kan kita ganti nai untuk tidaknya. Nai ini termasuk kata sifat i. Nah, jadi kata benda dan kata sifatnya juga kalau diubah ke bentuk negatif itu masuknya pakai kata sifat i. Jadi nai ini kan akhirnya i, dewa nai harusnya. Nah, karena lampau kita i-nya hilangkan lagi seperti yang di kata sifat i, tambahkan kata. Jadi dewana kata, telah tidak gitu minasang. Nah, di sini kan genkija arimaseng. Untuk lampaunya di sini ada genki dewa nakata, genki dewa nai. Untuk yang negatifnya, kalau negatif lampau jadi pakai nanya hilang, pakai kata genki dewa nakata, telah tidak sehat gitu minasang artinya. Oke minasang, kita lanjut ke bunke selanjutnya. Ya minasang, untuk contoh yang tadi saya terangkan itu terangkan kata sifat i, nai dan kata benda. Untuk ke bunke tara dan kata kerja tara, kita lihat contoh yang saya telah bikin. Contohnya ada di sini minasang. Sumimasen. Nah, contohnya untuk contoh kata kerja tara yang berarti kalau, artinya ini bisa kalau, setelah, karena dan ketika. Untuk contoh positifnya yang saya telah bikin ini ada sensei ni atara aisatsu shite kudasai. Artinya kita tetap masih menggunakan penerjemahan
awal, simbol awal terjemahan minasang sumimasen. Kita terjemahkan dari, lihat apakah di sini ada subjek. Di sini tidak ada subjek. Terus tapi di sini ada koma ya minasang. Jadi kita artikan dari koma dulu. Sensei ni atara, kalau bertemu guru, karena kalau berjumpa dengan orang kita pakai partikel ni. Jadi sensei ni atara, kalau bertemu guru, aisatsu shite kudasai, tolong beri salam. Tolong bersalam atau memberi salam gitu minasang. Tolong beri salam, aisatsu. Untuk contoh negatifnya ada asa gohan o tabenakattara ga sukimasu. Kita ulangi. Asa gohan o tabenakattara onaka ga sukimasu. Kita artiin kalau telah tidak makan sarapan, atau kita bisa artiin kalau tidak sarapan akan lapar. Gitu binasa. Di sini contohnya di kata kerjanya kita ubah ke tara. Tabenai, tidak makan. Tabenai, tidak makan. Nah ini kata sifat i. Kata sifat i-nya kita hilangkan. Karena kata sifat i kalau lampau kita ganti i-nya dengan kata. Nah, jadi i-nya hilang, tambahkan kata dan tambahkan ra, yang berarti kalau ataupun setelah, ketika atau karena. Jadi tabenakattara kita artikan kalau telah tidak makan sarapan akan lapar gitu minasang. Untuk contoh kata kerja tara minasang. Di sini kita lanjut, ada kata sifat i. Untuk contoh positifnya minasang kita lanjut. Di sini kita sudah buat contoh kata sifat i yang bungke tara ya minasang. Positifnya atsukattara eakon o sukemasu. Yang kita bisa artiin kalau panas akan menyalakan AC. Jadi kata sifat i-nya hilang. Kalau untuk kita sifat i-nya hilang, kita ubah ke lampau. Jadi kalau telah panas itu minasang. I-nya hilang, tambahkan kata dan tambahkan ra gitu minasang. Sama seperti contoh tadi minasang. Atsukattara eakon o sukemasu, kalau panas akan menyalakan AC. Nah, untuk contoh negatifnya di sini atsukunakattara soto de asobimasu. Kita bisa artiin kalau telah tidak panas akan bermain di luar. Di sini kata sifat kata sifat i-nya itu dari atsui. Atsui panas, i-nya hilang karena bentuk negatif, kita ganti kunai. Jadi atsu kunai. Atsu kunai juga kita hilangkan lagi. Hilangkan untuk kedua kalinya i dan tambahkan kata. Jadi atsu kuna kata. Nah, kita bisa hilangkan 2 kali i. Yang pertama atsui, i-nya hilang, tambahkan kunai. Kunai, i-nya hilang, tambahkan kata dan tambahkan ra. Jadinya kita bisa artikan kalau telah tidak panas akan bermain di luar. Ya, minasang, kita lanjut ke contoh kata sifatna. Di sini untuk positifnya shijukana dattara koko de benkyou shimasu. Untuk kata sifat na kita bisa tambahkan da untuk
untuk desnya ya minasang, yang tadi saya jelaskan des itu kan sopan. Nah kalau untuk bentuk futsunya tidak ya minasang. Jadi shijuka dattara, kalau tenang akan belajar di sini ya minasang. Ya minasang, kita lanjut ke contoh kata sifatna yang negatif ya minasang. Di sini shijuka ja nakatara kokode benkyou shimasen. Nah, di sini shijuka ja arimasu kan kalau tidak tenang. Nah, jadi maksudnya kita ubah ke futsu jadi janai, shijuka janai. Karena ini termasuk kata sifat i. Jadi i-nya hilang. Kalau untuk lampaunya i-nya hilang, tambahkan kata dan tambahkan ra. Jadi kalau tidak atau kalau telah tidak tenang, tidak belajar di sini minasang. Nah, gitu minasang. Jadi kita lanjut ke contoh kata benda minasang. Di sini nichiyoubi dattara ikemas. Nah, untuk kata benda ini sama seperti kata sifat na. Nanya kan gak muncul kalau ketemu des. Nah, desnya ini kita ganti, untuk futsunya kita ganti ke da ya minasang. Jadi futsu des itu da minasang. Jadi nichiyoubi dattara ikemasen, artinya kalau hari Minggu akan bisa pergi minasang. Gitu minasang. Jadi contoh negatifnya nichiyoubi jana kattara yasumemasen. Sama seperti kata sifat ja arimasen, kita ubah ke bentuk futsu jadi janai. Nanya i-nya hilang jadi kata tambahkan ra. Kalau bukan telah masing-masing. Kalau kata sifatnya ataupun kalau kata benda masing-masing. Kalau kata benda negatif itu diartikan bukan ya minasang, bukan tidak. Beda sama si kata sifat ya minasang. Jadi kalau bukan hari Minggu tidak bisa libur. Jadi nichiyoubi jana kattara yasumemasen. Kalau bukan hari Minggu tidak bisa libur. Ya minasang, kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Tadi kita telah menerangkan bungkai kata kerja tara yang kalau setelah, karena atau ketika. Nah, tadi kita telah menerangkan kata kerja tara, kata sifat i, kata sifatna dan kata benda. Nah, di sini kita lanjut ke bungkai selanjutnya yang yaitu nenani tara masing-masing nenanita atau kata benda no atau de yang artinya setelah. Nah, kita ke contoh yang telah saya bikin ya minasang. Nah, ini contoh yang telah saya bikin minasang. Kata kerja ta atau de ataupun yang di sini saya belum nulis, artinya ini kata benda no. Minasang, kita tulis dulu kata benda. Nah, kata benda kita tambahkan no minasang. Nah, jadi di sini kata kerja ta atau de, lalu kata benda no atau de artinya setelah minasang. Nah, contoh di sini shukudai o shita atau de gemu shimasu. Kita artikan dari koma dulu. Setelah mengerjakan PR akan bermain game. Setelah mengerjakan PR kita akan bermain game gitu minasang. Untuk contoh kata bendanya jugyo no ato de toshokan e ikimasu. Kita artikan setelah pelajaran akan pergi ke perpustakaan. Nah, jadi atau de ini artinya setelah ya minasang. Kalau untuk kata kerja ta, kalau untuk kerja menggunakan
takai. Kalau untuk kata benda partikel no nya muncul minasang. Oke, kita lanjut ke bungkai selanjutnya minasang. Bungkai selanjutnya itu adalah kata benda no. Sumimasen minasang. Sumimasen. Untuk kata ataupun materi bungkai selanjutnya itu adalah ta ued, artinya juga setelah minasang. Nah, contohnya di sini ta ued ini lebih formal dari atode minasang untuk penggunaannya ini minasang. Jadi sama kata kerja ta ued itu untuk kata kerja menggunakan ta ued. Kata benda juga partikel no nya muncul. Kata benda no ued artinya setelah, sama seperti contoh bungkai yang tadi. Di sini ada kusuri o nonda ued yasunde kudasai. Sumimasen. Kita artikan setelah minum obat silakan istirahat. Nah, untuk contoh kedua atau untuk contoh kata benda kaigi no uede shacho ga kimemas. Kita ulangi. Kaigi no uede shacho ga kimemas. Setelah rapat direktur yang memutuskan. Direkturnya memutuskan. Atau direktur yang memutuskan gitu minasang. Untuk bungkai selanjutnya ada kata benda no ued setelah. Untuk bungkai selanjutnya ada ta go setelah. Ta go setelah dan kata benda no go setelah. Minasang. Di sini contohnya. Ya minasang, ini contoh untuk kata kerja ta go dan kata benda no go yang artinya setelah ya minasang. Di sini contohnya hanashita go kimemas yang artinya setelah berbicara akan memutuskan. Dan untuk contoh yang kedua kata benda no go di sini kaigi no go shokuji e ikimasu. Setelah rapat akan pergi makan gitu minasang. Dan untuk contoh bungkai yang selanjutnya itu ada satuan go ataupun lamanya waktu go yang artinya ke depan atau akan datang. Nah, contohnya yang telah saya tulis ini sang shukango shiken o ukemas yang artinya 3 minggu ke depan akan mengikuti ujian. Dan untuk contoh satuan ada gofungo densha ga kimas. 5 menit ke depan keretanya akan datang. Jadi minasang sumimasen tadi ketuker ya minasang. Jadi untuk yang sang shukango itu contoh dari lamanya waktu minasang. Dan untuk gofungo densha ga kimas itu adalah contoh untuk yang satuannya minasang. Minasang, kita telah belajar dari kata atau mengulang dari kata kerja tara, dari ta atau de, ta ued dan kata benda no ued juga tago. Ini cukup untuk hari ini minasang. Kalau ada yang kurang untuk penjelasannya masih susah dimengerti, mohon maaf dan terima kasih.